Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kita akan lanjutkan video tentang R15, di mana motor ini punya masalah muncul kedipan 46, dan setelah kita analisa di bagian pengisian overcharging. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui awal permasalahan di motor ini, silahkan cek di video sebelumnya, ataupun kalian bisa cek di kolom deskripsi. Video tersebut sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kali ini kita lanjut karena kemarin waktunya sudah tidak memungkinkan. Sekarang kita lanjut untuk permasalahannya, ataupun untuk menyelesaikan permasalahan di motor ini. Nah, dimana untuk bagian kiprok di video sebelumnya sudah kita lepas di sini. Dan kiprok yang sudah kita sediakan yaitu kiprok tiger. Karena untuk pengisian di motor ini, setelah kita cek menggunakan multitester, dimana untuk pengisian ketika mesin menyala, pengisian dari kiprok ke aki ini mencapai sampai di angka 18 lebih, 8, sekian volt. Jadi untuk pengisian di angka segitu Pak, itu sudah melebihi dari ukuran standarnya. Kalau misalkan dipaksakan, maka perangkat yang lain yang berada di motor akan rusak, dan motor juga tidak normal Pak ya. Untuk motor ini juga tidak normal. Ketika di video sebelumnya kita buatkan tutorialnya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau menggunakan ataupun memasang kiprok kepunyaan Tiger Pak. Di sini sudah kita sediakan, di mana ini kiprok Tiger, dan berikut dengan soketnya. Karena untuk jenis kiprok R15 Pak, di sini beda Pak, soketnya beda. Nah, di sini memiliki 4 buah kabel Pak, namun untuk soket kiprok Tiger di sini ada 5 Pak. Namun yang akan kita gunakan hanya 4 Pak ya. Karena untuk sistem keluaran dari spool, pada dasarnya untuk R15, Tiger ataupun jenis-jenis yang lainnya, sistem pengisiannya dari spool itu sudah tipe full wave. Dimana untuk tipe sistem full wave ada yang 1 fase Pak, ada yang 2 fase. Contohnya seperti R15 ataupun Tiger Pak ya. Nah, karena di sini masuk Pak kiproknya ke dalam. Karena di sini keluaran dari spool 2 kabel. Nah, ini kedua kabel yang warna putih ini dari spool. Nah, sekarang akan kita coba terlebih dahulu kita sambung dari soket kiprok Tigernya. Nah, ini akan kita sambung terlebih dahulu untuk menyalakan motor ini sementara. Namun kalau misalkan nanti sudah konfirmasi kepada yang punya motor setuju menggunakan kiprok Tiger seperti ini, kita akan rapihkan Pak ya. Oke, ini akan kita sambung dulu. Nah, perhatikan teman-teman, untuk mengaplikasikan kiprok Tiger ke R15 ataupun ke motor yang lainnya seperti ke CBR ataupun ke Vixen lama Pak. Nah, perhatikan untuk di soket kiprok R15 di sini ada 4 buah kabel Pak ya. Di mana untuk yang 2 kabel yang warna putih ini keluaran dari spool. Nah, yang hitam ini massa. Nah, yang merah ini output menuju ke pengisian ataupun ke aki dan terhubung ke kunci kontak, terparalel ke kunci kontak. Nah, sekarang kita pahami untuk jenis kiprok Tiger, di mana soketnya pinnya memiliki 5 buah kabel. Nah, yang tengah Pak, yang hitam ini kita jangan fungsikan Pak ya. Karena ini untuk kalau tidak salah untuk mengeluarkan arus tegangan ketika aki sudah full pengecasan Pak ya. Jadi ini kita tidak akan gunakan. Nah, yang kuning ini Pak, keduanya ini kita sambungkan yang terhubung ke spool Pak. Nah, jadi yang kuning keduanya kita sambung ke warna putih Pak. Untuk penyambungannya ini bebas Pak, asalkan yang warna putih, mau yang ini dulu mau yang ini dulu bebas Pak ya. Walaupun tertukar ini tidak ada masalah. Oke. Nah, di sini kita akan sementara saja Pak ya. Kita melakukan sementara saja untuk menyambungkan kabel. Nanti kalau misalkan sudah menyala, ini kita rapihkan Pak. Namun kita konfirmasi dulu Pak ya kepada yang punya motor. Ini asal nyambung saja Pak. Nah,
Nah, selanjutnya yang kuning lagi Pak, yang satunya ini kita sambungkan lagi ke warna putih yang dari spool Pak, karena spool ini ada 2 kabel Pak ya, keluaran dari spool ada 2 kabel. Nah, ini spool tipe full web Pak. Selanjutnya, nah karena ini jenis Honda Pak, Tiger itu tipe Honda, dimana untuk Honda biasanya untuk kabel massa warna hijau. Nah, sementara untuk Yamaha warna massa, maksudnya untuk arus massa warna hitam kabelnya Pak. Nah, jadi untuk yang hijau ini untuk massa kita sambungkan ke hitam massa dari soket kiprok bawaan motor ini Pak. Yes. Nah, yang terakhir yang merah Pak ya, ini output daripada keluaran daripada kiprok Pak ya, ataupun untuk ke pengisian. Nah, di sini hati-hati Pak ya, jangan sampai ngeground antara tegangan dengan massa Pak. Oke, paham sampai sini Pak ya. Jadi untuk warna hitam untuk massa dari motor tersebut ini kita sambungkan ke massa ataupun ke warna hijau yang dimiliki oleh soket kiprok Tiger. Untuk yang merah sama output daripada kiprok. Nah, yang hitam yang kedua warna kuning dan kedua warna putih yang berada di soket kiprok R15 ini kita sambungkan ke warna kuning Pak. Untuk pemasangannya keluaran dari pada spool ini bebas Pak ya, walaupun tertukar pemasangan tidak masalah Pak. Oke, jelas Pak ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Kita akan coba nyalakan dengan kondisi kiprok Tiger sudah terpasang. Kita lihat di lampu mil, di mana sebelumnya ini lampu mil berkedip Pak, berkedip 46, sejumlah 46, 4 lambat 6 cepat. Nah, sekarang tuh, walaupun sebelum kita nyalakan mesinnya motor ini ketika kontak on, di mana kiprok Tiger sudah kita pasang, di sini lampu mil sudah hilang Pak. Nah, sekarang kita nyalakan. Sekarang kita nyalakan dan kita cek kembali menggunakan multitester tegangan, di mana saat menggunakan kiprok kepunyaan nah di mana saat masih menggunakan kiprok bawaan yaitu kiprok R15. Nah, ini jenis kiproknya Pak ya. Ini di bagian tegangan saat kita cek menggunakan multitester tegangannya ini berada di angka 18 sekian Pak ketika RPM tinggi. Nah, sekarang kita coba menggunakan kiprok Tiger yang sudah kita pasang. Kita cek nantinya di sini Pak ya. Kita lihat, perhatikan di bagian multinya Pak ya. Fokus kepada angka yang berada di multi. Sebelum kita nyalakan, kita cek dulu dari tegangan aki. Nah, perhatikan, ini agak error Pak ya multinya. Tuh. Di sini saat kontak off ada berada di angka 12 volt. Saya kontak on kan Pak ya. Nah, masih di angka 12 lebih untuk voltase. Sekarang kita nyalakan. Nah, masih 12 Pak ya. Sekarang kita coba nyalakan dengan menggunakan kiprok Tiger yang sudah kita pasang. Dulu berisik. Nah, di sini Pak, setelah kita menggunakan kiprok yang lain ataupun kiprok kepunyaan Tiger, di sini
voltasenya saat kita cek dari multi, di sini angkanya sama, tidak ada perubahan dengan kiprok bawaan motor. Dan di lampu mil juga di sini muncul kedipan, Pak. Tadi muncul kedipan, maksudnya menyala, menandakan tuh di sini masih menyala, Pak. Nah, karena di sini kita sudah melakukan pergantian kiprok yang baru dengan menggunakan kiprok Tiger, namun di sini tidak ada perubahan, Pak ya. Berarti di sini kita bisa menduga, dugaan sementara maksudnya bahwa ini permasalahannya bukan dari kiprok, Pak ya. Apakah dari spol? Sekarang kita analisa lagi, Pak ya. Nah, teman-teman, di sini kita mencoba menggunakan kiprok yang baru lagi karena kita menduga kiprok yang kita pasang sebelumnya walaupun baru, Pak. Nah, karena barang baru tidak menjamin barang normal, Pak ya, apalagi barang KW-KW, Pak. Nah, di sini kita sudah mencoba dengan menggunakan kiprok yang baru lagi, namun masih kiprok tipe Tiger, Pak. Nah, untuk bagian kabelnya di sini sudah sedikit kita rapihkan karena takut ngeground, Pak ya. Nah, ini soket bawaan kiprok R15 nya ini kita sambung menggunakan soket daripada bawaan kiprok Tiger. Nah, di sini masih tadi nuang kalau di sini masih ngedip, Pak. Tuh, untuk lampu mil masih ngedip dan kita coba nyalakan. Bang, salah kuninang, Bang. Nah, taruh hidung, tak? Kalau nggak dia. Tapi, iya. Tadi nggak ada besi, tak? Iya. Besi ada besi, ya kan sabitan. Iya. Nah, perhatikan saat stasioner, ini motor stasioner, Pak. Tuh, sebelum kita tarik gasnya, di sini sudah menunjukkan angka 18, Pak. Oke. Jadi pengisian ini masih tidak normal, Pak. Dan saat kita gas pun tuh, ngempos mati, Pak. Nah, di sini bunyi kipasnya, Pak. Jadi besar kemungkinan gas, Bang, masalahnya bukan dari kiprok, Pak. Kenapa? Karena sudah kita mengganti kiprok 2 kali dengan menggunakan kiprok Tiger, namun motor masih ngempos. Pertama ngempos, Pak ya, saat gas. Lampu mil masih berkedip dan tegangan kita cek menggunakan multi di sini masih tinggi, Pak, tegangannya. Nah, selanjutnya dari mana, Pak, masalahnya? Nah, seperti yang kita katakan di awal, kalau misalkan selain daripada kiprok, masalahnya bisa juga dari spol, Pak. Karena urutannya untuk kelistrikan, sebuah kelistrikan yang dihasilkan di kendaraan pusatnya dari spol, Pak. Jadi urutannya dari spol masuk ke kiprok dan di kiprok diubah menjadi DC, Pak ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mengganti kiprok, pengisian tetap tidak stabil ataupun barangkali kendaraan kalian sering drop aki, sering gonta-ganti aki karena pengisiannya tidak begitu normal dan kalian sudah ganti kiprok juga, coba kalian cek di bagian spol. Nah, selanjutnya kita cek di bagian spol, Pak. Untuk pengecekan spol, untuk cara mudahnya, jadi kita tanpa harus membongkar bagian spol ataupun cover, Pak ya. Nah, kita cek langsung dari sini, Pak. Buka, Bang, cabut, Bang. Kita cek langsung dari soket kiproknya saja, Pak. Nah, untuk cara pengecekannya seperti ini, Pak ya. Untuk cara pengecekannya, cek, Bang. Ya, belah di sini ada jelas. Nah, untuk cara pengecekan spol, Pak. Nah, karena begini, Pak ya, urutannya. Kedua kabel yang warna putih ini keduanya keluar dari spol, Pak. Langsung menuju ke sini, Pak ya. Kedua kabel keluaran dari spol ini terhubung ataupun tersambung ke soket kiprok. Nah, untuk pengecekan spol seperti ini, Pak. Kita arahkan ke ohm untuk pengecekan spol apakah ngeground ke body maksudnya, Pak ya. Karena untuk spol tipe full wave ini jangan sampai terkoneksi ataupun terhubung ke ground ataupun ke body, Pak ya. Jadi saat kita cek dari kabel spol menuju ke rangka itu jangan tersambung, Pak. Nah, perhatikan dulu untuk bagian multinya. Nah, di sini kita sambung tuh. Kalau misalkan kita sambung di sini muncul angka 00, Pak ya. Kalau misalkan tidak tersambung di sini angka 1. Nah, sekarang kita cek daripada kedua kabel dari spol yang putih, Pak ya. Nah, kita tancapkan kedua kabel yang keluaran dari spol yang warna putih.
Oh, perhatikan untuk dari ujung kabel sepul ke ujung kabel sepul yang satunya ini tersambung Pak. Sekarang kita lepas satu, lalu kita hubungkan ke body. Sorry, tinggal ini. Ataupun ke masa Pak ya. Nah, perhatikan di multinya Pak. Di multi tidak tersambung Pak ya. Tuh. Selanjutnya kita cek kabel yang satunya, pindahkan. Nah, untuk dari fisik Pak ataupun dari analisa yang sudah kita lakukan di sini, sepul di motor ini tidak ngeground ataupun tidak terhubung ke masa Pak. Dimana di sini muncul angka 1 saat kita cek Pak ya. Terus di mana masalahnya Pak? Nah, barulah kita cek ke sini Pak. Ini Pak. Cek ke bagian sambungan ataupun soket daripada sepul tersebut ke kabel body yang berada di motor ini Pak ya, karena di sini ada memiliki sambungan. Jadi sepul, nah ini kabel sepulnya, di sini ada sebuah sambungan Pak. Kita cek dari sambungan tersebut apakah ada masalah. Namun kita harus melepas bagian ini dulu Pak. Oke, kita lepas dulu Pak. Nah, perhatikan teman-teman, setelah kita lepas bagian cover, nah ini adalah sebuah sambungan keluaran daripada sepul Pak, dari sini Pak ya. Nah, ini kabel yang dari sepul. Nah, yang ini terhubung ke kabel body. Nah, di sini memiliki sambungan Pak. Tuh, ini yang dua Pak. Nah, yang dua yang putih ini, kedua kabel yang putih ini langsung terhubung ke tadi Pak, ke kiprok Pak ya, keduanya spool. Nah, untuk soket yang satunya yang ini pulser Pak. Dimana untuk pulser di tipe Yamaha, jenis Yamaha Pak, dia memiliki dua buah kabel Pak ya. Keduanya langsung terhubung ke ECU ataupun ke CDI. Nah, namun di sini tidak ada masalah Pak ya. Di sini tidak ada tanda-tanda masalah dari soket sambungan spool. Coba kita lepas. Apakah di sini ada hal yang mencurigakan? Nah, di sini untuk dilihat dari fisik aman-aman saja Pak. Terus dari mana ini masalahnya Pak? Apakah kedua kiprok yang kita pasang, kepunyaan kiprok Tiger walaupun baru, keduanya tidak normal? Kok bisa seperti itu Pak ya? Bisa bersamaan gitu. Kalau misalkan masalahnya dari kiprok yang kita pasang tidak sesuai Pak, kok bisa gitu kan bersamaan keduanya tidak normal gitu kan? Masalahnya di mana Pak? Apakah harus bongkar mesin Pak ya? Iya Pak. Apa kita harus lepas bagian sepul? Kita lepas blok sebelah kiri. Seharusnya ini pengecekan dari sini Pak ya, dari tegangan keluaran daripada kedua kabel yang berada di sepul. Maksudnya ini mengeluarkan arus tegangan. Seharusnya di sini kita cek tegangannya sampai berapa volt. Namun kita tidak tahu Pak ya. Tidak tahu tegangan yang dikeluarkan dari sepul, tegangan AC sebelum masuk ke kiprok, tegangannya ada berapa volt gitu kan. Kita tidak tahu Pak. Jadi walaupun kita cek, karena tegangannya yang dihasilkan daripada putaran mesin menghasilkan sebuah kelistrikan ke spool, ini kita belum tahu Pak ukuran yang seharusnya gitu kan. Kalau misalkan kita tahu seperti pengecekan di kiprok, kalau kiprok kita paham Pak ya, dimana untuk jenis kiprok output daripada keluaran kiprok arus DC yaitu maksimalnya di angka 14 Pak, 14 sekian-sekian gitu kan. Kalau misalkan lebih dari angka 15 ke atas Pak, tegangan yang dihasilkan daripada keluaran daripada kiprok itu akan berbahaya Pak. Jadi overcharging Pak ya, ke aki akan meledak dan ke komponen yang lainnya, perangkat yang berada di motor akan mengalami kerusakan Pak ya. Nah, kalau tegangan yang dihasilkan dari sepul kita belum tahu Pak ya, untuk ukuran standarnya harus berada di angka berapa volt gitu kan. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba melepas bagian blok sepul. Kita akan lihat dari fisik sepul tersebut apakah ada tanda-tanda kerusakan. Karena kalau misalnya kita cek dari tegangan yang dihasilkan dari sepul, kita tidak maksudnya belum tahu harus seberapa volt gitu kan kelistrikan yang dihasilkan daripada sepul gitu, keluaran dari sepul. Karena kita tidak tahu ukuran standarnya,
Makanya di sini kita akan mencoba melepas bagian blok sebelah kiri untuk spool untuk melihat kondisi spoolnya seperti apa, apakah ada hal-hal yang mencurigakan menandakan ke spool rusak gitu kan. Nah, di sini kita sudah melakukan memiringkan kendaraan tersebut karena untuk bagian oli tidak kita keluarkan Pak ya. Di sini kita hanya coba miringkan ke sebelah kanan agar saat kita lepas untuk bagian blok sebelah kiri oli tidak berceceran Pak. Nah, jadi untuk melepas blok sebelah kiri motor untuk jenis tipe motor ini Pak, jadi kita tidak harus mengeluarkan oli, cukup kita miringkan seperti kendaraan ini, oli tidak akan keluar Pak. Nah, sekarang kita lihat untuk di bagian fisik daripada spool tersebut. Di sini kalau dilihat dari sekilas Pak ya, seperti tidak ada masalah Pak. Oke, kelihatan teman-teman ya. Jadi untuk dilihat dari sekilas ini tidak ada yang putus ataupun kerusakan. Nah, namun kalau kita teliti lagi Pak, nah perhatikan dari semua lilitan tembaga ini ada perbedaan Pak. Oke, coba perhatikan Pak ya, menurut teman-teman apakah ini spool ada masalah? Dari fisik kelihatan ada masalah gitu kan. Nah, tuh Pak, perhatikan yang ini Pak. Tuh, yang ini di sini agak beda Pak dari fisik ataupun penampakannya Pak dengan gulungan yang lainnya. Tuh, ini gosong Pak, lihat. Oke, yang ini gosong Pak ya. Nah, yang ini juga agak terbakar tuh, satu tembaga agak terbakar, namun yang ini banyak Pak tuh gosong Pak. Oke, apakah menurut kalian dengan kondisi seperti ini, dengan fisik seperti ini, gosong hitam seperti ini Pak ya, seperti terbakar, apakah ini salah satu masalah Pak daripada spool ini ada masalah sehingga kelistrikan yang dihasilkan ketika mesin menyala masuk ke kiprok, output daripada kiprok hasilnya tegangannya lebih melebihi angka standarnya Pak ya? Apakah permasalahannya dari fisik spool yang seperti ini? Namun kalau kita cek dari kabelnya Pak, nah seperti yang sudah kita videokan tadi di awal melalui pengecekan lewat soket kiprok, ini tidak ada yang terkoneksi Pak, dimana spool ini tidak ada yang terhubung ke masa ataupun ke blok ini Pak ya, karena ini sistem spool full web, jadi jangan ada yang terhubung ke spool ke blok kerangka. Sudah kita cek ini aman, tidak ada yang ngeground ke masa. Namun setelah kita lihat dari fisik spool ini, di sini gosong Pak. Tuh. Oke, coba teman-teman yang lebih pengalaman, apakah fisik daripada gosong seperti ini terbakar, apakah ini salah satu tanda Pak bahwa spool ini punya masalah? Sekarang akan coba kita lepas ketiga baut ini, apakah di sebelahnya ada tanda yang lebih jelas lagi Pak ya. Yang akan coba kita lepas. Ntar kita ambil kunci L terlebih dahulu. Ini biasanya sangat keras Pak. Nah, terlepas juga Pak Iwang. Nah, kemungkinan di kamera kurang begitu jelas Pak ya. Namun di sini Pak, di bagian gulungan yang ini nih Pak, ini fisiknya agak hitam Pak, terbakar, seperti terbakar. Nah, sama dengan yang ini Pak ya.
Tuh, ini terbakar Pak. Nah untuk sementara kita menduga Bapak maksudnya, untuk sementara kita menduga permasalahan di motor ini yang menyebabkan pengisian overcharging, dimana kiprok sudah kita ganti juga namun tetap tidak ada hasil Pak ya. Untuk voltasenya tetap tinggi dan di lampu mil muncul kedipan 46. Nah kita menduga, ini dugaan sementara Pak ya, kita mencurigai kepada sepul karena dimana dilihat dari segi fisik Pak, untuk semua lilitan kabel ini Pak, nah yang salah satu gulungan yang ini nih Pak ya, oh di sini gosong Pak, terbakar. Nah kita akan konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya motor dan kemungkinan akan kita coba menggunakan sepul yang lain dulu. Namun untuk prosesnya karena ini kita belum bisa menyediakan sekarang untuk mencoba menggunakan sepul yang lain karena kita tidak punya stok sepul Pak ya. Jadi kemungkinan videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya nanti kita buatkan videonya di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.